Salam, selamat malam, saudara-saudara di dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabar? Kabar luar biasa, puji Tuhan. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan makna rohani yang ketiga tentang Bukit Sion. Tapi sebelum itu kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur Tuhan, Kau sungguh baik bagi kami. Kau telah menyelamatkan kami, Kau telah memelihara kami, Kau juga telah menjaga kami, dan Kau terus juga memberikan kami kesehatan, kesembuhan yang kekal Tuhan oleh kuasa darah anak domba Allah dari Yesus. Ampuni setiap dosa kami Tuhan, kalau misalnya ada sesuatu hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, biarlah hidup kami Tuhan mempunyai suatu target, yaitu Sion. Di Gunung Sion ini Tuhan Yesus, kami akan bersama-sama dengan anak domba 144.000 orang, kami termasuk di dalamnya. Kami berdoa Tuhan, kami juga mengalami pengangkatan dari Tuhan, rapturnya Tuhan. Ajarkan kami Tuhan, hidup kami berkenan di hadapan-Mu, tidak bercacat, tidak bercela, tidak bernoda. Terima kasih Tuhan, kami mengundang Allah Roh Kudus sebagai guru agung kami Tuhan, untuk mengajar materi rohani tentang Sion Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dalam syukur haleluya. Amin. Sekarang kita akan membahas makna rohani yang ketiga adalah Sion sebagai tempat pujian dan penyembahan yang diurapi. Jadi Sion adalah tempat pujian dan penyembahan yang diurapi. Kita akan bahas ini, kenapa sih Sion ini tempat pujian dan penyembahan yang diurapi. Banyak ayat ya, tapi saya akan menjelaskan dulu bahwa Alkitab melukiskan bahwa Pondok Daud di Gunung Sion itu sebagai tempat pujian dan penyembahan. Jadi Pondok Daud itu ada di Gunung Sion. Ya, Pondok Daud. Jadi ketika Daud mengalahkan bangsa Yebus. Bangsa Yebus sebelumnya menyepelekan pasukan Daud, tetapi akhirnya pasukan Daud bisa mengalahkan dan menundukkan bangsa Yebus, ya. Dan Pondok Daud ada di Bukit Sion. Dan di sini Alkitab menjelaskan bahwa di sanalah tempat pujian dan penyembahan. Di atas Gunung Sionlah Daud menerapkan suatu tatanan penyembahan yang baru. Ya, kita buka coba di 1 Tawarikh 15 ayat 16. 1 Tawarikh 15 ayat 16. 1 Tawarikh 15 ayat 16 kita baca. Daud memerintahkan para kepala orang Lewi itu supaya mereka menyuruh berdiri saudara-saudara sepuak mereka, yakni para penyanyi, dengan membawa alat-alat musik seperti gambus, kecapi, dan ceracap, untuk memperdengarkan dengan nyaring lagu-lagu gembira. Nah, jadi Daud ini mengatur para penyanyi, ya, para penyanyi dari orang-orang Lewi, kepala orang Lewi itu, ya, saudara-saudara sepuak mereka, yakni para penyanyi, untuk membawa alat musik, gambus, kecapi, dan ceracap. Jadi mereka ini benar-benar senang ya untuk memuji. Bukan hanya senang, tapi ada kerinduan. Karena memuji Allah itu adalah suatu kerinduan. Kenapa kita memuji Allah? Karena Allah sudah banyak menolong kita, banyak memelihara kita, kasih sayangnya berlimpah-limpah kepada kita, kasih setianya berlimpah-limpah kepada kita. Dan dialah satu-satunya yang kita andalkan. Dan dia satu-satunya adalah milik pusaka kita, yaitu Allah Yakub. Karena firman Tuhan dibilang di Yesaya 49 ayat 26b, Tuhan adalah juru selamatku dan penebusku, yang maha kuat, Allah Yakub. Ya, jadi kita harus menyadari firman Tuhan ini. Kota benteng kita adalah Allah Yakub. Ya, jadi kita benar-benar menyadari bahwa nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia akan menjadi selamat. Jadi nama Tuhan ini adalah menara yang kuat, ya. Nama yang ajaib, yang berkuasa, kuat. Kalau kita menyebut nama Tuhan sering untuk kita rasa sayang kita dengan puji-pujian, itu adalah suatu menara yang kuat. Dan kita akan terus berlari ke sana. Dan kita akan menjadi selamat. Karena keselamatan itu hanya satu-satunya datang dari Allah
kita, yang menciptakan kita, yang menciptakan langit dan bumi itu, yaitu Allah di dalam nama Yesus Kristus. Ya, kita buka Alkitab lagi di 2 Tawari 29, 2 sampai 26, 27. 2 Tawari 29, 2 Tawari 29, 26, 27. Saya bacakan 2 Tawari 29, 26, 27. Maka berdirilah orang-orang Lewi dengan alat-alat musik Daud. Demikian pula para imam dengan nafiri. Lalu Hizkia memerintahkan untuk mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah. Pada saat persembahan korban bakaran mulailah pula dinyanyikan nyanyian bagi Tuhan dan dibunyikan nafiri dengan iringan alat-alat musik Daud, Raja Israel. Jadi ini penting sekali memuji Tuhan dengan apa yang bisa kita lakukan dengan alat musik, dengan menyanyi, dengan menari, dengan bersorak-sorak, dengan meniup nafiri atau meniup shofar, atau kita bisa memainkan alat musik dengan gamus seracap dan menyanyikan dengan nafiri. Artinya kita mempersembahkan puji-pujian yang terbaik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Makanya segala pujian, kemuliaan, kehormatan, keagungan hanya bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Karena di sini kita harus banyak belajar tentang Sion ya. Makna rohani yang ketiga ini, Sion adalah tempat pujian dan penyembahan yang diurapi. Ya, kita coba buka ya. Kenapa Sion ini menjadi tempat pujian penyembahan? Mazmur 9 ayat 14. Mazmur 9 ayat 14. Ya, di sini Mazmur 9 ayat 14 15 saya bacakan. Kasihanilah aku ya Tuhan, lihatlah sengsaraku, disebabkan oleh orang-orang yang membenci aku. Ya, Engkau yang mengangkat aku dari pintu gerbang maut, supaya aku menceritakan segala perbuatanmu yang terpuji dan bersorak-sorak di pintu gerbang Putri Sion, karena keselamatan yang daripadamu. Jadi kita sudah dipindahkan ketika kita memuji Tuhan, kita sudah melaksanakan perintah Tuhan, hidup dalam pertobatan, hidup dalam kekudusan Allah. Kita sudah mendapat pengampunan dari segala dosa-dosa kita oleh kuasa darah Anak Domba Allah dari Yesus Kristus yang telah menyucikan segala dosa dan perbuatan jahat kita. Karena pakaian kita sudah dibersihkan oleh darah Domba Allah dari Yesus Kristus, kita memuji Tuhan. Kita sudah dipindahkan dari pintu gerbang maut ke pintu gerbang Putri Sion. Jadi kita bersyukur, tanda kita bersyukur di Bukit Sion ini adalah kita memuji Tuhan. Jadi di Bukit Sion ini selain tempat kediaman Tuhan yang pertama, yang kedua tempat kekudusan dan tempat puji-pujian. Nah, itulah kita, kalau kita dilahirkan di Sion, itu ada puji-pujian di dalam mulut kita. Jadi puji-pujian di dalam mulut kita itu bukan puji-pujian kepada dunia atau kepada yang bukan Tuhan lah. Jangan, karena barang-barang dunia itu sebenarnya tidak ada yang patut dipuji. Yang patut dipuji adalah Allah kita, Allah di dalam nama Yesus Kristus. Maka dari itu kita benar-benar tumbuhkan, minta sama Tuhan, tumbuhkan mulutku penuh dengan pujian. Ada kan lagunya, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Ya, jadi kita buka lagi firman Tuhan di Mazmur 147 ayat 12. Mazmur 147 ayat 12. Saya bacakan Mazmur 147 ayat 12. Megahkanlah Tuhan hai Yerusalem, pujilah Allahmu hai Sion. Nah, tuh. Megahkanlah Tuhan hai Yerusalem, pujilah Allahmu hai Sion. Ya, jadi di sini ada Sion juga, ada Yerusalem juga. Jadi kita di sini megahkanlah Tuhan hai Yerusalem. Di Yerusalem dimegahkan kita. Megahkanlah Tuhan maksudnya. Kita memegahkan Tuhan maksudnya. Pujilah Allahmu hai Sion. Jadi kita memuji Allah kita di Sion. Jadi memang Sion ini tempat puji-pujian. Ya. Ada lagi ayatnya, kita baca di
Yesaya 35 ayat 10. Yesaya 35 ayat 10. Yesaya 35 ayat 10. Berbunyinya, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Nah, inilah Sion. Kita harus benar-benar menjadi dilahirkan di Sion. Kalau kita dilahirkan di Sion, ada puji-pujian. Mulut kita ini pasti senang memuji di setiap langkah hidup kita, dimanapun kita berada dalam langkah, pasti ada puji-pujian kepada Tuhan, ada bersenandung, ada bermazmur. Ya, jadi bagikan kepada firman ini kepada anak-anak Tuhan, kepada semuanya, jadikan kita contoh teladan bahwa kita adalah para pemuji dan penyembah kepada Tuhan Allah kita. Amin. Haleluya. Ya, jadi sebagai mana tempat Sion ini, kita melihat bahwa tempat pujian dan penyembahan itu adalah Sion. Dan tempat pujian dan penyembahan itu Sion sudah dilahirkan di dalam diri kita. Bahwa kita adalah tempat pujian dan penyembahan. Jadi akan kita, badan kita di tubuh jiwa roh kita ini bukan tempat pemujian kepada dunia atau harta atau uang atau manusia. Ya, manusia tidak layak dipuji, tidak layak disembah, apalagi nggak layak dipuji. Yang dipuji hanya adalah Tuhan, Allah semesta alam, Allah Yakub. Makanya kalau kita mau hidup firman Tuhan, kita sadar bahwa kita mau ke Sion, tapi kita tidak pernah memuji menyembah Tuhan. Bagaimana kita ke Sion? Bagaimana kita menjadi termasuk dalam jumlah 144.000 orang itu di Wahyu 14 ayat 1. Ya, Wahyu 14 ayat 1 itu benar-benar yang pernah kita bahas, itu adalah tempat Tuhan, tempat kediaman Tuhan. Hanya sedikit sekali, 144.000 orang. Kalau saya bersama istri dan anak-anak, tujuannya itu targetnya, ingin menjadi bagian 144.000 orang bersama anak domba di Bukit Sion, supaya kita yang masih hidup ini meminta pertolongan Allah Roh Kudus, supaya kita bisa terus diberikan hidup, umur panjang, menjalankan hari demi hari, melewati masa pandemi ini. Nanti juga kita masuki masa tribulasi, melewati masa tribulasi, dan di pertengahan masa tribulasi kita akan beroleh kelayakan hidup kita berkenan di hadapan Allah, tidak bercacat, tidak bernoda, termasuk orang-orang pilihan untuk diangkat dalam awan menyongsong Tuhan Yesus Kristus di angkasa, dan kita selama-lamanya bersama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadi hiduplah dalam pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Kalau kita sadari bahwa kita sudah diampuni segala dosa kita, sudah dibersihkan segala pakaian kotor kita dari dosa, segala perbuatan-perbuatan jahat kita sudah diampuni, hendaklah kita sadari bahwa kita tidak bisa membalas semua kebaikan Tuhan. Kita hanya bisa memuji dan menyembah Tuhan lewat sikap hidup kita, lewat puji-pujian dalam mulut kita, lewat setiap perbuatan kita. Jadi janganlah main-main berkompromi dengan dosa. Kalaupun Bapak, Ibu, Saudara sudah ditebus oleh darah anak domba Allah dari Yesus Kristus, hidupmu sudah ditebus, engkau sudah disembuhkan, engkau sudah dipulihkan. Ingat ini, bahwa Tuhan Allah lah yang mengerjakan semuanya itu. Hendaklah engkau sadar bahwa pujian penyembahan itu adalah sangat-sangat penting, karena kita tidak bisa membalas. Kita hanya bisa bersyukur dan memuji Allah kita, karena Allah kita layak untuk dipuji dan sembah, karena Dia Allah yang kudus, satu-satunya yang kudus, dan kita boleh hidup dalam kekudusan Allah, dan kita boleh diberikan kekudusan. Dan kami berdoa supaya Bapak Ibu yang mendengarkan renungan malam ini, sebelum tidur nyanyikan satu lagu, supaya puji-pujian dan penyembahan itu sampai ke tahta kasih karunia Bapa dan Allah Bapa di surga, Yesus Kristus Roh Kudus menikmati dan mensendengkan telinganya kepada suara Bapak Ibu yang memuji-muji Dia. Terpujilah nama Tuhan. Shalom. Amin.
Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, Kau sungguh baik bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, Kau telah mengajar kami bahwa Sion adalah tempat pujian dan penyembahan yang diurapi. Kami mau Tuhan dilahirkan di Sion, kami mau menjadikan tubuh jiwa kami sendiri bagi hormat kemuliaan nama Tuhan dengan memuji-Mu, menyembah-Mu dalam pujian penyembahan kami. Biarlah kami sering untuk menyanyikan lagu puji-pujian penyembahan kepada Tuhan, dan mulut kami bukan pujian kepada dunia lagi, tetapi kepada pujian kepada Tuhan Yesus Kristus. Urapi dengan darah domba Allah dari Yesus Kristus setiap kami di sini yang menyaksikan program bersama aku dan keluargaku dan keluarga mereka semua mendapat kemurahan Tuhan, mendapatkan umur panjang hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, menjalani hidup hari demi hari melewati masa pandemi, melewati nanti masa tribulasi sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kami, tidak yang hilang tertinggal. Kami menjadi bagian bersama anak domba, menjadi bagian dalam jumlah 144.000 orang itu di Bukit Sion bersama anak domba. Terima kasih Tuhan, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat malam. Saksikan besok malam untuk makna yang keempat Bukit Sion. Haleluya. Amin.